ibadah online. Mari kita mengikuti ibadah online dengan baik sesuai dengan petunjuk dari Ella dan Zack. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman. Kami mau memberitahu tentang cara ibadah online Abdi Hosana. Dengannya minta papa dan mama untuk mendampingi. Pakai baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Ekspresikan sukacitamu dalam memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Cici Devi, juga sama Om Klik. Yeay, kita masih ibadah online minggu hari ini. Adik-adik semuanya masih semangat? Siapa yang sudah rindu banget mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, angkat tangannya. Ya, yuk. Sebelum kita mulai ibadah, semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa pada Tuhan Yesus dulu ya, sebelum kita mulai ibadah ini. Sudah semuanya? Ya, tutup mata, lipat tangannya ya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami boleh beribadah online Tuhan. Kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala macam virus-virus Tuhan. Kami percaya Tuhan karena pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus buat kami, buat keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Siap-siap ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Masih ada yang belum semangat nih. Ayo sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya. Yeay. Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Ya, kita mau bersuka bagi Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu pujian bersuka.
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay. Semuanya semangat-semangat nyanyinya. Kita masih mau menyanyikan satu pujian lagi. Masih semangat? Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat
Yesus sungguh baik buat kita, buat semuanya. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kalian nih. Ada yang mau ayat hafalan, ada yang membuat kreativitas. Kita lihat yuk talenta yang Tuhan berikan buat teman-teman kalian semua. Ya, terima kasih. Shalom teman-teman. Ini hasil kreativitas minggu ini. Kami membuat baju-bajuan dari kertas origami. Ayat hafalan minggu ini dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Happy Sunday teman-teman. God bless you teman-teman. God bless you. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salam teman-teman. Ayat hafalan hari ini Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dadah. Salam teman-teman. Ini kreativitas aku. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Baik teman-teman, happy Sunday. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota itu. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini baju dan celana untuk mencuci. Dan ayat hafalan hari ini Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Bye, God bless you, see you later. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini hasil karya minggu ini. Kami membuat Alkitab kecil berbentuk salib. Isinya ada ayat hafalan, dan kita bisa baca setiap hari. Happy Sunday, bye bye. God bless you. Nah, bagaimana tadi adik-adik sudah melihat teman-temannya memberikan kesaksian? Wah, semuanya hebat-hebat dan keren-keren ya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan sudah memberikan talenta buat kalian semua. Nah, bagi yang belum memberikan kesaksian, ditunggu kesaksiannya di minggu depan ya. Jangan lupa. Sekarang adik-adik sudah siapkan Alkitab kan? Sudah nggak sabar mau dengar cerita firman Tuhan? Ayo, siapa yang sudah siap? Nah, yang sudah siap, sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita nyanyikan satu pujian dengan sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus ya.
Yuk, Cici undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Adik-adik nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Nah, adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan, kami sudah siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami hanya boleh tertuju padamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya apa yang kami dengar boleh Tuhan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus juga pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan juga urapi Tuhan. Tuhan pakai lidah bibirnya Tuhan di dalam membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Waduh, nemu uang. Nilainya berapa nih? Iya, 50.000 rupiah. Besar ya? Waduh, Om temu nih. Diambil atau jangan ya? Karena Om juga ada keperluan nih. Ambil saja uangnya. Gak ada yang ngeliat kan? Udah, kapan lagi dapat uang sebesar itu? Menurut adik-adik, ambil atau jangan ya? Ambil.
Adik-adik, ada sebuah kisah di Alkitab Perjanjian Lama. Kisah tentang soal mengambil sesuatu atau barang-barang yang bukan miliknya. Apa jadinya ya? Ayo kita dengarkan ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Suatu ketika Yosua pemimpin bangsa Israel menggantikan Nabi Musa, karena Nabi Musa sudah wafat, sudah meninggal, ya, sudah mati. Digantikan oleh Yosua. Nah, Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan luas banget. Banyak itu suku-suku bangsa di situ. Nah, satu persatu ini harus ditaklukkan. Nah, suku bangsa yang pertama yang harus ditaklukkan adalah yaitu kota Yeriko. Betul, Yeriko. Nah, akhirnya Yosua dan tentaranya itu mengalahkan Yeriko. Direbutlah kota Yeriko. Menang. Nah, setelah itu besokannya Yosua harus menaklukkan kota yang kedua, yaitu yang namanya Ai. Kota apa? Ai. Nah, kota Ai ya. Kota Ai itu kotanya lebih kecil dibandingkan dengan kota Yeriko. Ya, Yeriko temboknya besar. Bisa dirikan rumah tuh di atas temboknya. Tapi runtuh oleh kuasa pujian. Ya. Nah, adik-adik, ketika Yosua dan tentaranya, teman-temannya udah siap untuk menyerang Ai, tapi Yosua harus bertindak dengan cerdik, ya, dengan strategi. Maka itu dia perintahkan dengan beberapa temannya itu, tentaranya, tolong kamu beberapa intai kota Ai. Apakah kota Ai itu penduduknya banyak atau sedikit, dan seberapa besar kekuatan mereka? Oh, mereka ini beberapa tentara dari Yosua katakan siap. Apa? Siap. Ya, siap. Mereka pergi. Mereka mengintai. Kembali mereka. Dia lapor kepada Yosua. Oh, Tuanku Yosua, tidak usah banyak-banyak menyerang kota Ai. Karena kota Ai ini kecil, lebih kecil dari kota Yeriko. Jadi buat apa menyusahkan banyak teman-teman kita untuk menyerang kota Ai itu? Cukup hanya 2 atau 3.000 orang saja. Oh, 3.000 banyak ya? Iya, tetapi kalau dibandingkan dengan kota Ai itu, ya dia lebih besar dikit. Tetapi ya kalau semua dari bangsa Israel menyerang, kalah dia. Tapi ini ada temannya Yosua katakan, udah nggak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3.000 saja. Singkat cerita akhirnya Yosua dengarkan, lalu dikirimlah sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Ketika menyerang kota Ai, ya menyerang, wah terjadi peperangan. Ternyata adik-adik, malah tentara Ai itu membuat tentara Israel kalah, mundur. Bahkan ada 36 orang dari tentara Israel itu mati atau tewas terbunuh. Dan yang lain, wah lari terbirit-birit, kocar-kacir. Waduh, kembali kepada Yosua. Yosua mendengar itu,
Yosua langsung dia koyakan ya, dia robek ini, dia punya jubah, dia lalu berlutut, dia diam saja, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai sore. Dia berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi, oh Tuhan. Dia sedih sekali. Nah akhirnya Tuhan bicara kepada Yosua. Mengapa kamu sujud seperti itu? Bangun. Ini kekalahan karena ada di antara kalian yang melanggar perjanjianku, yang telah mencuri barang-barang yang sebenarnya dikhususkan bagiku, bukan diambil oleh mereka. Kamu harus menyelidiki siapa itu yang telah mencuri barang-barang itu. Kalau itu belum dibereskan, kau dan tentaramu akan habis, kalah. Oh iya, Yosua dengarkan. Akhirnya besokannya Yosua langsung kumpulkan semua bangsa Israel, tentaranya. Lalu Yosua bertanya, coba maju satu persatu jujur, siapa yang telah melakukan perbuatan noda, perbuatan yang cela ini, perbuatan yang membuat kita kalah. Lalu Yosua memeriksa satu persatu dengan teliti. Akhirnya muncullah seorang yang namanya Akan. Siapa? Akan. Dia maju. Lalu Yosua katakan, anakku, mengakulah apa sih yang kau telah perbuat sehingga membuat noda bagi kita. Noda ya. Ya kalau baju putih itu ada nodanya. Nah adik-adik akhirnya akan mengaku. Dia katakan begini. Ya benar Tuanku Yosua. Pada waktu kita menyerang kota sebelumnya yaitu yang namanya Yeriko. Aku juga ikut berperang masuk ke dalam. Ketika aku lihat, aku jumpai, aku masuk di sebuah rumah. Aku lihat, waduh, ada banyak barang-barang yang bagus-bagus. Ada baju-baju yang bagus, ada perak, ada emas juga, batangan. Waduh, aku nggak punya, belum punya. Aku ingin punya itu semua. Lalu aku bawa itu semua dan anak-anakku juga setuju. Aku simpan di tendaku, di kemahku, di tempat tinggalku, Tuanku Yosua. Itu masih ada barang-barangnya. Wah adik-adik, ternyata kenapa bangsa Israel bisa kalah melawan kota yang lebih kecil? Karena ada satu orang yang namanya Akan. Dia telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya, barang-barang yang dikhususkan buat Tuhan, buat bait Tuhan, buat rumah Tuhan. Wah, itu namanya apa? Mencuri. Nah, Yosua ketika dengarkan Akan ini mengaku seperti itu, langsung Yosua perintahkan kepada anak buahnya, coba kamu pergi ke rumahnya Akan ini, periksa benarkah barang-barang itu masih ada. Ketika mereka pergi mencari di rumahnya Akan, betul adik-adik, di rumahnya masih ada itu yang namanya baju jubahnya, yang diambil itu perak dan juga emas, ya masih ada, dibawa ke hadapan Yosua, dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat, dan di situ juga ada Akannya, dan juga bukan hanya dia saja, bersama dengan anak-anaknya. Karena anak-anaknya juga setuju untuk dapatkan itu. Ya, setuju, dengan kata lain bapaknya itu mencuri. Nah adik-adik, setelah itu karena sesuai dengan perintah Tuhan, hukumnya Tuhan, maka Akan itu dan yang lainnya itu dimusnahkan. Akan dirajam batu sampai mati. Setelah itu esokannya langsung Yosua juga mengatur barisannya, karena Tuhan memberikan petunjuk untuk dapat mengalahkan kota Ai. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan tentara kota Ai dan merebut Ai itu. Menang.
Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita melakukan perbuatan yang Tuhan larang, itu kita sebenarnya sedang membuat apa? Noda. Nah, seperti baju Om ini putih, ini seperti noda begini. Ada nodanya. Nah, akan telah berbuat dosa, mencuri, mengambil barang yang bukan milik dia. Tanpa ada yang tahu, ternyata itu membuat bangsa Israel kalah. Ya, itu membuat noda buat bangsa Israel, noda. Nah, sama kalau adik-adik dan Om ini kita mencuri, mengambil sesuatu barang apapun yang bukan milik kita. Memang gak ada yang melihat, tetapi ada sepasang mata yang melihat. Ingat ada lagu apa? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Itu Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan dan matamu. Nah, akan ini melakukan begitu. Ini jadi noda. Jadi kalau kita melakukan itu, melakukan yang Tuhan larang, itu sebenarnya kita sedang memberikan noda, mengotori nama diri sendiri, mengotori orang tua, mengotori nama Tuhan juga. Kan nanti dibilang, siapa itu? Contoh kayak Om Yahya. Itu Om Yahya, kan Om Yahya tuh suka mencuri, pernah mencuri, kan jadi jelek namanya, betul? Nah, adik-adik, mari sama-sama biar kita menjadi orang yang tulus. Kalian menjadi anak-anak yang tulus hati. Orang yang tulus, orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang tidak mau mencuri. Bahkan sebaliknya, orang yang tulus adalah orang yang suka memberkati orang-orang atau teman-teman yang membutuhkan, yang kekurangan. Oke? Nah, kalau mungkin beberapa waktu lalu adik-adik kita pernah berbuat dosa dengan cara kita mencuri, mengambil barang apa, pensil kah yang bukan milik kita, kita nggak kembalikan, ya, apalagi uang atau mungkin cuma 1.000, tetap itu dosa dan kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Inilah saatnya kita mengaku. Kalau kita mengaku, firman Tuhan bilang kita akan disucikan, kita akan dibersihkan, noda ini dibersihkan. Ya, kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa ya. Yuk. Boleh taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Adik-adik yang mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tulus, anak-anak yang tidak mencuri. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Engkau yang terus mendidik, mengajar anak-anakmu ini Tuhan untuk bertumbuh menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan, seorang pribadi yang tulus hati, yang jujur, yang tidak mencuri, bahkan sebaliknya suka memberkati. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan Tuhan bicara terus kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan iman-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu nak. Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya. Tuhan yang memberikan kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan keluargamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke. Tetap sehat, tetap protokol kesehatan, rajin belajar juga rajin membantu papa mama ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk, ajak papa, mama untuk transfer persembahannya sekarang juga.
Terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Tuhan memberkati hamba-Nya yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu pagi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah online Abi. Shalom. Dadah. Tuhan Yesus memberkati semua.